Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan proposal TA saya, yaitu analisis dengan judul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi dan pendapatan petani padi sawah di Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, oleh Dian Nefgarini, NPM 17754024, dengan dosen pembimbing 1, Ibu Dr. Fitriani, SP, MEP, dan dosen pembimbing 2 yaitu Ibu Bina Untiawati, MP, dan pembahas Ibu Dayang Marliana, SP, MSI. Pendahuluan adalah latar belakang. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang mempengaruhi pertanian. Cakupan yang luas salah satunya adalah tanaman pangan. Padi merupakan salah satu tanaman pangan yang sangat penting di bagian tanaman pangan karena padi merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Faktor-faktor produksinya itu yaitu luas lahan, jenis benih padi, tenaga kerja, pupuk, teknologi tanaman padi, dan saya mengambil analisis faktor-faktor produksi dengan Cobb Douglas. Ini merupakan tabel produksi padi sawah Palas tahun 2014-2019. Lampung Selatan kan urutan ketiga dengan produksi 2.665.878,24 ton. Diagram produksi padi Kecamatan Palas pada tahun 2014-2019 mengalami fluktuatif, mengalami naik turun produksi. Produksi terbesar yaitu pada tahun 2017 dengan 82.907. Tujuan penelitian saya adalah menganalisis faktor-faktor mempengaruhi produksi padi Kecamatan Palas, Kabupaten Selatan, dan kedua menganalisis skala produksi padi di Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, dan tiga menganalisis pendapatan rumah tangga petani padi sawah di Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan. Kerangka pemikiran yang mempengaruhi produksinya itu adalah pertama luas lahan, dan kedua benih padi, yang ketiga tenaga kerja, dan keempat pupuk, dan kelima teknologi tanaman padi. Pendapatan non pertanian dan pendapatan usaha tani selain padi, dan efisiensi produksi padi sawah yaitu biaya produksi padi sawah, hasil produksi padi sawah, dan efisiensi ekonomi padi sawah mendapat usaha tani padi. Pendapatan rumah tangga petani. Kontribusi bagi penelitian ini digunakan sebagai sarana peningkatan kompetensi diri baik dari segi pengetahuan maupun keterampilan dalam menganalisis tingkat analisis produksi dan pendapatan petani padi sawah di Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan. Memberikan informasi mengenai pendapatan dan faktor-faktor guna meningkatkan produksi dan pendapatan petani padi sawah di Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan. Dan ketiga adalah penelitian, dan ini diterapkan dapat digunakan sebagai masukan dalam bahan pembanding bagi peneliti lain yang melakukan penelitian sejenis ataupun penelitian yang lebih luas. Dan keempat sebagai bahan informasi dan penelitian selanjutnya, terutama yang berkaitan dengan masalah pembangunan ekonomi pertanian yang efisien. Tujuan pustaka adalah tanaman padi, konsep usaha tani, teori produksi, fungsi produksi Cobb Douglas, konsep ekonomi usaha, biaya usaha tani, pendapatan usaha tani, rasio imbalan pendapatan, dan biaya RCBC. Metode penelitian itu tempat dan waktu. Lokasi penelitian ini dilakukan secara sengaja atau purposif. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan. Kecamatan Palas ini sebagian penduduk sebagai petani
padi dan produksi padi sawah, sehingga akan dilakukan penelitian terkait dengan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi dan pendapatan petani padi sawah di Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan. Penelitiannya itu pengumpulan data, yaitu survei, wawancara, dan observasi. Teknik analisis data yang saya gunakan adalah analisis deskriptif dan kuantitatif. Teknik analisis data yaitu fungsi produksi Cobb-Douglas dapat diubah menjadi bentuk regresi linear sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut. ln Ly sama dengan ln A ditambah B ln X 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 dan D plus E. Keterangannya adalah Y produksi padi per kilogram dan A konstanta dan B koefisien arah regresi masing-masing variabel bebas dan X benih, luas lahan, X pupuk, X pestisida, tenaga kerja, dummy benih, dan kesalahan atau error. Rencana penelitian saya yaitu pada bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November pada tahun 2020 menyusun penulisan proposal, dan Desember sampai Januari melakukan seminar proposal, dan Januari, Februari pengumpulan data, dan Maret, April analisis dan interpretasi data, dan Mei seminar hasil. Dan terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.